Shalom, selamat pagi semuanya. Suara saya jelas, Pak Yongki? Jelas, Kak. Oke. Saudara, hari ini kita mau lanjut lagi membahas tentang bagaimana saudara kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, ini juga khotbah yang disampaikan Yongki di ibadah kemarin ya, ibadah direkam ibadah Abel of Industry. Nah, saudara, saya akan memperdalam topik ini karena penting. Kenapa, saudara? Nah, mari kita baca Ibrani 12 ayat 26 sampai 27 dulu. Kita lihat dikatakan waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, Tuhan sudah menggoncangkan bumi, saudara. Ya, Dia banyak menggoncangkan bumi, saudara. Ya, goncangan-goncangannya, saudara, ya itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Ya, bahkan sekarang pun masih ada goncangan-goncangan, ya saudara, yang terus terjadi. Tetapi satu kali lagi, saudara, Tuhan bukan hanya menggoncangkan bumi, tapi juga langit. Nah, ini maksudnya apa, saudara? Ya, nah, kalau nanti saudara baca di kitab Wahyu maupun kitab Matius 24, ya, ketika langit digoncang, itulah ketika murka Allah dicurahkan, saudara. Ketika sangkakala murka Allah dicurahkan satu demi satu. Ya, jadi ada kegoncangan yang paling besar, yang paling mengerikan, ya saudara. Tapi sebelum itu ada goncangan-goncangan lain, goncangan di bumi ini, saudara. Ya, nah sekarang salah satu goncangan-goncangannya adalah apa, saudara? Pandemi COVID-19 ini. Ini salah satu yang menggoncangkan dunia, saudara. Ya, nah saudara, bisa terjadi, saudaraku, ya apa mungkin kecelakaan, ya atau saudaraku kecelakaan di alam ini, ya terjadi, saudaraku, natural disaster, itu goncangan, saudara. Ya bahkan kalau kitab saudaraku menjelaskan, ya menggoncang darat, menggoncang saudara laut, ya kitab Hagai dikatakan. Jadi saudara, ini mengacu kepada, saudaraku, ya saudara, terjadinya bencana-bencana alam, ya. Nah, pandemi ini, saudaraku, salah satu goncangan-goncangan yang ada itu. Nah, kita jangan langsung berpikir, oh ini udah selesai, puji Tuhan, udah mereda. Betul, udah mereda, kita bersyukur. Tapi kita mesti siap, saudara. Ada lagi goncangan-goncangan semakin besar sampai puncaknya nanti goncangan langit, saudara. Yaitu di mana, saudaraku, di situ murka Allah dicurahkan. Itu puncaknya. Jadi Tuhan nggak pernah berjanji, saudara, bahwa dunia makin akan baik. Ya, enggak, Tuhan nggak pernah janji itu, saudara. Ya, tapi Tuhan berjanji, saudara, Dia memberikan kita, saudaraku, ya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah itu dia, saudara. Dia nggak pernah berjanji kita nggak akan kena masalah lagi, nggak akan kena lagi, saudaraku, ya pandemi. Mungkin masih ada, saudaraku, ya mungkin ya bencana yang lain bisa muncul lagi. Nah, karena ayat 27 dikatakan begini, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi Tuhan guncang ini ada tujuannya, saudara. Ya, Dia mau tunjukkan, saudaraku, ya ada yang tidak tergoncangkan.
Ya, jadi istilahnya gini, saudara, Tuhan mau memurnikan kita, ya, memurnikan kita, saudara, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Kalau dalam hidup saudara banyak hal-hal yang dapat tergoncangkan, akan digoncang oleh Tuhan, ya, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Ya, kalau kompak saudara banyak hal yang dapat tergoncangkan, Tuhan akan goncang supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Ya, kalau bisnis saudara, ya, ada hal-hal yang dapat tergoncangkan, Tuhan sengaja goncang supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Ya, saudara, itu Tuhan sengaja lakukan ini buat kita, ya. Karena dikatakan penghakiman harus dimulai dari rumah Tuhan. Nah, untuk apa? Memurnikan kita, saudara. Memurnikan kita. Jadi kita semua dimurnikan, saudara. Nah, ini kita mesti ngerti. Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Nah, apa yang tidak tergoncangkan itu? Next, kita baca berikutnya. Ya, ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, nah ini dia. Yang Tuhan mau adalah saudara, supaya tinggal tetap satu ini aja, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, kalau kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya hidup kita tidak tergoncangkan, saudara. Ya berarti yang Tuhan mau ajar kita adalah bagaimana kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu yang Tuhan sedang ajar kita, gerejanya, saudara. Ya, apakah gereja kita ya berlandaskan prinsip kerajaan yang tidak tergoncangkan? Kalau enggak, ya gereja kita pun akan goncang. Ya, makanya sekarang banyak gereja udah goncang, saudara. Ya, jemaatnya sudah meninggalkan. Ya, adapun jemaatnya yang tidak hidup berdasarkan prinsip kerajaan yang tidak tergoncangkan, habis. Ya, jiwa-jiwa terhilang. Demikian juga bisnis kita, saudara. Kalau tidak berdasarkan prinsip kerajaan yang tidak tergoncangkan, habis, digoncang, saudara. Ya, nah Tuhan tujuannya baik supaya kita, saudaraku, hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, karena itu, saudara, ya mari kita, ya hari ini mau belajar bagaimana kita, saudaraku, dapat hidup dalam saudaraku, gaya hidup kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat, saudaraku, ada dua hal di sini yang diungkapkan. Ya, pertama, mari kita lihat berikutnya. Ya, kita harus punya gaya hidup bersyukur senantiasa, saudara. Bersyukur senantiasa. Ya, karena saudaraku, ya di sini kata mengucap syukur, ya itu bukan hanya berbicara soal saudara, ya bukan berbicara hanya soal ya kita mengucap syukur dengan mulut kita. Tapi kata bersyukur di sini, saudara, berkaitan langsung dengan kasih karunia. Ya, kasih karunia. Nah, lihat saudaraku, kata syukur dalam bahasa Spanyol atau bahasa Latin, ya Spanyol itu ya adalah keturunannya bahasa Spanyol, bahasa Latin, ya. Nah, syukur itu artinya gracias. Ya, kalau orang bilang terima kasih itu gracias. Ya, tapi gracias juga dalam waktu bersamaan artinya kasih karunia. Ya, dalam arti kasih karunia. Ya, berarti saudara, bersyukur di sini artinya apa, saudara? Ya, bersyukur di sini artinya kita berterima kasih bahwa Tuhan telah memberikan kasih karunia untuk hidup dan untuk ya melakukan segala sesuatu. Sekali lagi ya, saudara boleh catat. Jadi bersyukur di sini artinya ya berterima kasih bahwa Tuhan telah memberikan kasih karunia untuk hidup dan ya
melakukan segala sesuatu, untuk hidup dan melakukan segala sesuatu. Sekali lagi, supaya saudara nggak miss. Ya, bersyukur artinya berterima kasih bahwa Tuhan telah memberikan kasih karunia untuk hidup dan melakukan segala sesuatu. Ya, nah, saudara, itu artinya bersyukur di sini. Ya, nah ini cocok dengan Ibrani 13 ayat 15 sampai ayat 16. Ya, mari kita lihat ayat ini ya. Ini gereja perjanjian baru. Gereja perjanjian baru tidak lagi mempersembahkan korban-korban seperti perjanjian lama. Ya, gereja perjanjian baru, saudara, ya, cara hidupnya adalah sesuai dengan Ibrani 13 ini. Ya, ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa, apa? Senantiasa. Sekali lagi, apa? Senantiasa. Nggak boleh berhenti ini. Mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Ya. Jadi, saudara, gereja perjanjian baru tidak lagi mempersembahkan korban binatang. Ya. Karena korban binatang itu sudah digenapi oleh Kristus. Kristuslah, saudaraku, anak domba yang udah disembeli. Dia yang memberikan korban itu. Dia yang mempersembahkan korban. Ya, nah, tugas kita, saudara, karena dia sudah mempersembahkan korban, tugas kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Ya, jadi kita tidak lagi, saudara, ya, datang kepada Tuhan ya dengan korban perbuatan baik kita, saudara. Ya, kita jangan datang kepada Tuhan dengan korban perbuatan baik kita, ya, tapi yang pertama, saudaraku, kita mesti mempersembahkan, ya, saudara, korban syukur dulu kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Allah. Jadi kita jangan datang dengan korban perbuatan baik dalam arti kata untuk mendapat keselamatan. Ya. Jadi itu korban yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, misalnya begini, Tuhan, lihatlah Tuhan, aku menyembah Engkau Tuhan, aku berusaha menyembah Engkau supaya aku jadi benar Tuhan. Tuhan, lihatlah Tuhan, karena usahaku yang udah begitu sungguh-sungguh, benarkanlah aku. Nah, itu korban yang tidak menyenangkan Tuhan. Karena saudara menghina korban Yesus di kayu salib. Berarti saudara merasa ya perbuatan baik saudara bisa ya membuat Allah berkenan. Ya, tidak, saudara, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ya, kita, saudaraku, dibenarkan bukan karena perbuatan baik, saudara. Jadi jangan pernah persembahkan korban itu. Itu korban yang membuat Tuhan, saudaraku, sedih. Ya, itu korban yang memuakkan hati dia, saudara. Korban yang menyenangkan hati Tuhan adalah korban syukur. Terima kasih Tuhan. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, Tuhan. Aku boleh diselamatkan, Tuhan. Karena Yesus mati di kayu salib, Tuhan. Aku boleh masuk ke dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Aku bersyukur, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk korban sekali untuk selama-lamanya yang Kau sudah korbankan. Aku bersyukur. Nah, itu yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Itu korban yang berkenan kepada Dia. Nah, baru sesudah itu ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Nah, ini bukan untuk diselamatkan. Ini korban sesudah kita diselamatkan. Ya, jadi kita bukan berbuat baik supaya selamat, tapi kita berbuat baik karena kita sudah selamat. Ya, jadi kita berbuat baik, harus berbuat baik, saudara. Memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Ya. Makanya saudara, kita mesti mempersembahkan hidup kita untuk dijadikan alat ya
alat untuk berbuat baik, untuk memberi bantuan. Nah, ini korban-korban ya saudaraku yang berkenan kepada Allah ya. Nah, saudara, jadi ya kita lihat ada dua macam korban di sini. Korban buah bibir, ya ucapan bibir, ya. Kemudian yang kedua, saudaraku, korban ya untuk berbuat baik dan memberi bantuan. Tapi ingat ya, korban yang kedua bukan untuk diselamatkan. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Kita berbuat baik sebagai buah keselamatan, saudara. Ya, karena kita sudah berbuat baik, karena kita sudah diselamatkan, kita berbuat baik. Kita memberi bantuan. Nah, ini juga saudaraku korban. Ya, nah jadi ada dua korban. Gereja Perjanjian Baru, saudara, menerapkan dua korban ini, saudara. Ya, jadi bukan lagi memberi korban binatang, ya saudara, tapi dia memberi korban ucapan syukur dan korban perbuatan baik. Nah, ini dia saudara, gereja Perjanjian Baru. Praktekkan ini sebagai gaya hidup, saudara. Itulah cara hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau saudara mau hidupnya tidak tergoncangkan, fokus kepada hal-hal ini, saudara. Fokus ya membangun gaya hidup bersyukur senantiasa. Jadi gaya hidup bersyukur itu saudara bisa lihat ada di mana-mana. Ya, saudara, di dalam Alkitab, ya. Nah, ini dimulai dari Tuhan Yesus. Ya. Mari kita lihat next, saudaraku, bagaimana ya Tuhan Yesus sendiri bergaya hidup syukur, saudara. Ya, dia selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus itu, saudara, dalam susah senang dia mengucap syukur kepada Bapa. Ya kan? Ketika orang ya saudaraku tidak percaya kepada berita yang dia sampaikan, pemimpin-pemimpin Yahudi nggak percaya. Ya, mereka menentang dia, saudara. Dia bilang begini, Bapa, aku bersyukur bahwa ya dia bilang, saudaraku, hal-hal ini tidak diberikan, ya tidak diberikan kepada orang-orang bijak, ya dan sebagainya. Jadi dia bersyukur, ya walaupun dia ditolak, saudaraku, walaupun dia nggak dipercayai, ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Dia selalu bersyukur. Makanya, ya Tuhan Yesus itu, saudaraku, contoh teladan buat kita. Kita juga mesti selalu bersyukur, ya. Nah, waktu dia, saudaraku, mau beri makan 5.000 orang, apa yang Yesus lakukan? Dia pecah-pecahkan roti itu sambil bersyukur. Lihat, Tuhan Yesus bergaya hidup syukur. Nah, kemudian satu kali, ya saudara, Lazarus meninggal. Nah, Tuhan Yesus pergi, saudaraku, dia udah 4 hari meninggal Lazarus. Kemudian saudara, ketika dia sampai di depan, saudaraku, kuburannya, ya, sebelumnya Maria, saudaraku, berlutut di depan dia, ya, menyampaikan bahwa orang yang dikasihi ya sudah meninggal, saudara. Ya. Kemudian waktu itu Tuhan Yesus pun menangis. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ayat 41 kita lihat Yohanes 11. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Wow. Jadi Tuhan Yesus nggak berdoa lagi, saudara. Ya, dia nggak berdoa, Bapa, aku mohon jikalau boleh, sudi kiranya, ya Tuhan, ya jawablah permintaanku ini Tuhan, bangkitkanlah Lazarus. Dia nggak doa begitu, saudara. Ya, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kenapa dia mengucap syukur? Ada alasannya. Karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, engkau telah mendengarkan aku. Itu yang pertama. Ayat 42. Aku tahu ya bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di situ,
mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus bersyukur itu alasannya apa, saudara? Karena Engkau telah mendengarkan aku. Ada kata telahnya. Nah, ini dia. Ya, karena Engkau telah mendengarkan aku. Kedua, bahwa aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Nah, berarti saudaraku, Yesus itu ya, dia sangat trust, sangat percaya Bapaknya, ya saudaraku, pasti menggenapi janji-janjinya. Ya, Bapak itu telah mendengarkan dia, ya, telah mendengarkan bahwa Bapak, saudaraku, ya, pasti akan menjawab, saudaraku, doa dia yang meminta supaya Lazarus dibangkitkan. Bapak telah mendengarkan dia. Berarti jawabannya udah ada. Ya, ada kasih karunia dari Bapak. Ya, saudaraku, ada kasih karunia dari Bapak. Ya, untuk saudaraku datang kepada Kristus sebagai manusia, untuk dia membangkitkan Lazarus, saudaraku. Karena Bapak telah mendengarkan dia. Ya, dan bukan itu, Bapak selalu mendengarkan Yesus. Wow, ini keren, saudara. Nah, ini dasarnya Yesus bersyukur. Nah, Yesus itu contoh kita, saudara. Jadi hidup kita juga, saudaraku, harus seperti Yesus. Ya, nah, kenapa kita bersyukur? Alasannya karena Bapa atau Allah telah menjawab doa kita, saudara. Makanya kita bersyukur karena Allah telah memberi kita kasih karunia, saudara. Ya, Dia telah memberikan kita kasih karunia. Ya, makanya kalau kita bersyukur, saudara, kita akan mengalami kasih karunia itu. Seperti Yesus ketika dia bersyukur, terjadilah, saudaraku, kasih karunia yang membangkitkan Lazarus dari kematian, saudaraku. Ya, kasih karunia itu bekerja. Makanya kalau kita makin bersyukur, makin kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita, saudara. Ya, nah, kita mesti praktek ini, saudara. Ya, jadi kita mesti mengucap syukur karena kasih karunia Allah. Ya, kita mengucap syukur. Jadi orang yang mengucap syukur, ya, saudara, itu adalah tanda orang yang percaya kepada kasih karunia Allah. Dia tidak melakukan apa-apa dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan kasih karunia Allah. Ya, jadi dia penuh dengan syukur. Ya, kalau orang bersyukur itu tandanya dia hidup dalam kasih karunia, saudara. Makanya makin kita bersyukur, makin kita alami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya, saudara. Nah, makanya mari kita praktek hidup yang penuh dengan syukur. Ya, kita mau hidup dengan, saudaraku, penuh syukur dalam segala situasi. Situasi enak, tidak enak, bersyukur, saudara. Percaya, saudaraku, ya, Tuhan sudah memberikan janji, ya, bahwa saudara diberi kekuatan dalam masa sukar itu. Ada kasih karunia untuk saudara, ya, apa, saudaraku, melewati masa sukar itu, melewati, saudaraku, ya, situasi yang tidak enak itu, situasi yang tidak nyaman, ya. Nanti mungkin ada lagi, saudaraku, ya, COVID gelombang-gelombang berikutnya, kita belum tahu. Sudah ada varian baru sekarang, saudaraku, dari South Africa. Nah, waktu saudara dengar ini gimana? Nah, ada ini, saya suka dengar nih. Ya Tuhan, datang lagi dia. Aduh, gimana sih? Nah, itu orang yang tidak bersyukur. Ya, itu orang yang nggak percaya bahwa ada kasih karunia Tuhan. Kalaupun itu datang, saudaraku, ke Indonesia, ada kasih karunia buat orang yang percaya. Ada kasih karunia buat kita menghadapinya, saudara. Ada kasih karunia, bahkan berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Percaya nggak, saudara? Ya, nah, berarti saudara yang bersungut-sungut nggak percaya. Berarti saudara bilang begini,
Ya Tuhan ini cuma bikin orang susah. Udah satu belum selesai dia datang lagi, gimana sih? Nah itu saudara nggak percaya bahwa ada kasih karunia Tuhan. Saudara nggak percaya Allah itu berdaulat. Ya Tuhan, kenapa sih datang lagi? Ya berarti saudara mempertanyakan kedaulatan Dia. Ya kan? Lah kalau Tuhan mau izinkan terjadi gimana? Kan Dia udah bilang akan ada goncangan-goncangan. Jangan ditengking goncangannya, nggak akan pergi. Ya, jangan dilawan kedaulatan Allah, nggak akan menang, saudara. Ya, saudara mesti lihat kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saudara. Ada kasih karunia buat kita. Itu cara hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, bahkan nanti saudara baca, saya nggak taruh di sini ya, Kolose 3. Kalau saudara baca ayat 15 sampai ayat 17, ya ini sebenarnya cara hidup bergereja. Cara hidup dalam tubuh Kristus, ya kita harus saudaraku? Kita harus saudaraku, mempunyai hubungan damai sejahtera. Hendaklah damai sejahtera Allah memerintah dalam hatimu, ya. Dan selalu dikaitkan dengan sambil mengucap syukur. Aneh ya. Nah, ayat 16, hendaklah perkataan Kristus berdiam di tengah-tengah kamu, ya, dengan segala kekayaannya, sehingga dengan segala hikmat, ya, apa katanya, kamu saling mengajar, ya, terus saling menasehati, ya, saudaraku, seorang akan yang lain, sambil menyanyikan, saudaraku, ya, mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Ya, dan dibilang apa? Mengucap syukurlah. Terus kemudian ayat 17 ini lebih jelas lagi. Ya, ayat 17 dikatakan begini, saudara. Ya, apapun yang kamu lakukan, ya, saudaraku? Ya, yang kamu lakukan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur di dalam hatimu. Ya, mengucap syukur, sambil mengucap syukur di dalam hatimu. Nah, 3 ayat ini semua ada mengucap syukur. Ya, sambil mengucap syukur, saudara. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini harus disertai dengan pengucapan syukur. Ya, nah, jadi aplikasinya gimana, saudara? Jadi misalnya gini, saudara lagi mendidik anak. Makanya setelah itu dia bahas tentang keluarga, hubungan suami istri, hubungan kita dengan anak, hubungan ya dengan asisten rumah tangga, saudara. Ya, bapak harus bagaimana, istri harus bagaimana, suami harus bagaimana. Nah, jadi saudara, ya apapun yang kamu lakukan di dunia ini harus dilakukan dalam nama Tuhan. Nah, dalam nama Tuhan itu singkat aja ya, saya nggak bahas. Itu artinya dalam hadirat Tuhan Yesus. Ya, karena Yesus artinya Yahweh. Yahweh artinya yang hadir, yang selalu hadir. Sang kehadiran itu. Ya, jadi kamu setiap kali lakukan apapun mesti melakukan di hadapan Tuhan. Coram Deo. Lakukan di hadirat Tuhan. Coram Deo. Ya, saudara. Dan sambil mengucap syukur. Nah, ini dia. Jadi contoh, saudara mendidik anak nih misalnya ya. Dalam mendidik anak. Nah, saudara mesti lakukan di hadirat Tuhan sambil mengucap syukur. Nah, artinya apa? Ya, misalnya nih kasih contoh, anak saudara bandel, nggak taat. Ya, gimana caranya di dalam perjanjian baru? Ya, saudara. Nah, kita lakukan apa, saudara? Ya, kita didik dia di hadirat Tuhan sambil mengucap syukur. Dia bandel misalnya, saudara. Ya, jangan terpengaruh emosi. Begitu bandel, saudara ngamuk, langsung saudara gebukin. Ya, kurang ajar kamu. Ya, anak gimana nih, nggak tahu diuntung. Ya, gua sikat lo, gua hajar lo. Nah itu, saudara. Itu ya, saudara, orang yang tidak percaya kepada kasih karunia Tuhan. Ya, mestinya saudara gimana?
Ya, waduh, anak saudara bandel melawan saudara. Tidak taat dia, saudara. Ya, dia bahkan cenderung berontak sama saudara. Nah, gimana caranya, saudara? Respon saudara. Ya, respon saudara tinggal di hadirat Tuhan. Jangan reaksi. Ya, tinggal di hadirat Tuhan. Penuh Roh Kudus. Kemudian apa, saudara? Sambil mengucap syukur. Nah, itu dia. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau punya rencana yang sangat baik buat anakku Tuhan. Tuhan, Engkau sudah tetapkan anakku itu. Ya, Engkau ciptakan sebelum dunia dijadikan, Kau sudah tentukan dia serupa dengan gambaran Kristus. Tuhan, anakku ya bukan seperti ini Tuhan. Ini bukan gambar dia yang sejati Tuhan. Kau ciptakan anakku Tuhan seperti Kristus. Ya, haleluya. Aku bersyukur Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, aku tidak mau terpengaruh oleh apa yang aku lihat ini Tuhan. Ini bukan anakku, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Terima kasih Tuhan, anakku. Tuhan, Kau sedang bentuk dia, Kau sedang ajar dia, supaya dia makin serupa dengan Kristus. Karena itu Tuhan, aku percaya anakku bisa taat. Tuhan, aku percaya. Di hati saudara terus mengucap syukur seperti itu. Nah, ya, setelah saudara lakukan itu, ya berarti saudara percaya ada kasih karunia bahwa anak saudara akan berubah makin serupa Kristus. Ada kasih karunia bahwa dia pasti berubah, saudaraku, ya, karena Tuhan sudah mendengarkan doa saudara, ya. Dan Tuhan selalu mendengar doa saudara. Doa yang begini Tuhan udah dengar. Ya, Tuhan selalu mendengarkan kalau doa saudara yang begini, yang sesuai dengan kasih karunia Allah itu. Ya, saudara, apa yang terjadi? Coba aja saudara praktek. Kalau nggak berubah anak saudara, nanti saudara kaget tiba-tiba anak saudara berubah, saudara. Dia langsung datang sama saudara minta maaf. Pak, Ma, sorry ya, aku tadi reaksinya nggak benar. Respon saya nggak benar. Maafin saya. Saya berkali-kali, saudara, dalam mendidik anak ngalamin ini. Ya, anak saya nggak taat, saudaraku, berontak. Jangan kita ngamuk, saudara. Ya, jangan ngamuk. Tinggal di hadirat Tuhan, penuh Roh Kudus, mulai mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Aku tidak bersyukur untuk anakku memberontak, tidak. Tapi aku bersyukur Kau izinkan konflik ini terjadi Tuhan, supaya anakku berubah. Dan aku percaya dia bisa berubah Tuhan. Kenapa? Karena kasih karuniamu cukup buat dia. Karena kasih karuniamu sudah tersedia buat dia Tuhan. Bahwa dia pasti berubah serupa Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Gitu. Coba saudara praktek gitu. Kalau nggak berubah dia. Ya, saya berkali-kali ngalamin saudara. Ketika kami mau reaksi dengan daging, Roh Kudus bilang jangan. Ya, jangan. Kamu tinggal di hadiratku, penuh Roh Kudus. Bersyukur. Bersyukur saudara. Nggak lama saudara balik. Langsung datang. Ya, Pak, Ma, sorry ya Pak ya. Aku tadi berontak. Aduh, aku nggak bener tadi. Langsung saudara, dia berubah hidupnya. Nah, sama suami istri juga gitu, saudara. Ayo istri-istri, ya jangan kalau suaminya yang nggak taat, suaminya saudaraku nggak bener gitu ya. Oh, kita sikat, kita kontrol, kita jangan. Penuh Roh Kudus, tinggal di hadirat Tuhan, lalu mulai bersyukur. Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Kau tidak pernah tentukan suamiku seperti ini Tuhan. Kau tentukan dia serupa dengan gambaran Kristus. Haleluya. Aku bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Gitu saudara. Responnya ya tinggal di hadirat Tuhan bersyukur. Ya, itu maksudnya saudara. Hidup bersyukur itu gitu maksudnya. Ya. Nah, sama juga saudaraku kalau istri. Istri saya itu Pak Edi minta ampun, minta ampun.
Ya, aku tinggal sama dia ya, udah menikah 15 tahun. Tahu nggak Pak Edi? Neraka di bumi, Pak Edi, neraka di bumi. Aduh. Nah, itu dia, Saudara. Mulutnya bersungut-sungut itu. Ya, itu mulutnya tanda bahwa dia nggak percaya Allah bisa rubah istrinya. Allah mau selalu menjawab doa dia bahwa Allah bisa mengubah istrinya. Ya, nah itu suami-suami itu. Ya, suami yang saudaraku tidak tinggal di hadirat Tuhan, tidak bersyukur. Makanya istrinya nggak berubah-berubah, tambah ya saudara, tambah konflik, tambah hancur keluarganya. Ayo saudara, tinggal di hadirat Tuhan, bersyukur. Kalau perlu ambil gambarnya istrinya, fotonya, liatin. Tuhan, aku bersyukur makhluk satu ini Tuhan. Aduh, memang Tuhan. Ya, dia Tuhan unik sekali Tuhan. Ya, memang secara kenyataan masih banyak kelemahan. Tapi aku bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan sudah menentukan sebelum dunia dijadikan. Dia hidupnya serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk istri seperti ini Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Kau izinkan ini terjadi supaya aku bisa belajar mengasihi dia, menerima dia tanpa syarat. Oh, terima kasih Tuhan. Istriku pasti berubah. Terima kasih Tuhan. Coba kalau saudara gitu, kalau nggak berubah istri saudara. Dan kalau dia nggak berubah pun belum berubah, saudara udah berubah. Ya, saudara sudah berubah, luar biasa. Ya, nah itu saudara. Jangan kita lihat fotonya, aduh Tuhan, makhluk yang satu ini Tuhan, jenis ini sampai kapan tinggal sama saya Tuhan? Aduh, 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 aduh. Nah itu dia. Itu orang yang nggak beriman percaya, ya. Tuhan mendengar doa dia. Tuhan telah mendengar doa dia. Tuhan selalu mendengar doa dia. Dia nggak percaya, saudara. Makanya dia bersungut-sungut. Ya, terus dia nggak tinggal di hadirat Tuhan. Tuhan, aduh, jenis ini Tuhan hanya bisa disingkirkan dengan doa dan puasa. Emangnya istrimu setan, ya saudara. Nah itu, ya kita kayak gitu, saudara. Nah, mari kita, saudaraku, belajar hidup penuh dengan syukur, saudara. Ya, nah, termasuk dalam apa, saudara? Di kompak. Nah, di kompak, saudara sambil sharing, saudara hatinya gitu nggak? Penuh dengan syukur nggak? Nah, karena ayat tadi, ya Kolose 3 ayat 16 itu dalam komsel dan kompak, saudara. Maksudnya ketika kamu sharing, kamu harus sambil mengucap syukur di hatimu. Ya, coba engkau lihat saudara kompakmu, saudara. Ya, jangan kau lihat begini, aduh Tuhan, aku udah capek deh Tuhan. Ngelihat mukanya aja gue udah bosen Tuhan. Ya, ada lagi yang bilang, Pak Edi, gue ngelihat anggota kompak gue, pengen tampar Pak Edi. Itu dia. Itu dia nggak hidup dalam syukur itu, saudara. Ya, orang itu nggak hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Karena dia bersungut-sungut. Ya, ayo waktu kita lihat anggota kompak kita, saudara. Ya, dia mungkin masih belum berubah. Aduh, ngejengkelin banget. Aduh, Pak Edi ini satu ini ya. Nah, saudara, caranya bersyukur. Belajar bersyukur, saudara. Terima kasih, Tuhan. Anggota kompakku ini, Tuhan. Dia bisa berubah, Tuhan. Haleluya. Dia udah diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Serupa dengan Kristus. Terima kasih, Tuhan. Aku bersyukur, Tuhan. Kau sedang bekerja. Ya, di balik layar, aku nggak lihat. Tapi Engkau sedang mengubah dia. Makin serupa dengan Kristus. Terima kasih, Tuhan. Hari ini ketika kami ngobrol-ngobrol, Tuhan, kami percaya Engkau akan pakai kami saling membangun. Kami akan saling membangun sehingga kami semua termasuk saya akan dapat kasih karunia untuk berubah makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Gitu, saudara. Gitu. Ya. Nah, coba berdoa buat jiwa-jiwa. Nah, kita minggu lalu udah bahas ini. Ya, saudara ingat, saudara. Ya, kalau kita ulang seminggu itu, saudara. Bahas berapa minggu kita bahas soal apa, saudara?
Amanat Agung. Nah, hasilnya sekarang udah banyak, saudara. Ya, saya keliling mesbah doa. Wih, ada dari satu ke satu mulai cerita. Kak, sejak kakak sharing itu, saya udah dapat jiwa, Kak. Saya dapat orang kedar. Ya, saya memenangkan jiwa, Pak. Ya, ada satu cerita, saudara. Pak, aku dapat 40 jiwa orang kedar. Sedang di follow up sekarang. Itu memang dahsyat katanya. Kalau kita berdoa, ya, kita berdoa buat Tuhan ciptakan situasi, kita berdoa, ya, dengan syukur. Kan Kolose 4 disuruh kalau berdoa buat jiwa itu harus dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan, papa saya yang belum diselamatkan Tuhan. Aku percaya dia pasti diselamatkan. Karena dia Tuhan orang pilihan-Mu. Engkau sudah Tuhan yang memberikan kasih karunia keselamatan kepada dia. Aku Tuhan bersyukur untuk itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya papaku pasti bertobat. Pasti percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gitu bersyukur saudara. Ya, nah, apalagi saudara, dalam kita saudara nanti ya SPK, nah kan beberapa saudara udah mulai jalanin SPK. Nah sama, jangan saudara lihat jiwa baru ini kesel. Aduh Tuhan, ini jiwa baru nggak berubah-berubah. Gimana sih Tuhan? Aduh, minta ampun deh. Ya, jangan saudara. Sambil SPK lakukan di hadirat Tuhan, Koram Deo, sambil bersyukur di hatinya. Tuhan, aku percaya Tuhan. Ya, ketika aku sampaikan pelajaran ini Tuhan, kasih karunia perubahan hidup itu terjadi Tuhan. Tuhan, ya, kasih karunia untuk mereka yakin keselamatan itu Tuhan. Kasih karuniamu bekerja Tuhan. Ya, mereka akan Tuhan mengalami terobosan, ya, mereka akan mengalami pelepasan. Kami percaya Tuhan. Ya, dia tidak lagi ya dapat diikat oleh kuasa gelap. Dia sudah milik Allah. Kuasa gelap kau sudah dikalahkan. Aku bersyukur Tuhan. Kuasa yang kau percayakan kepada kami. Gitu saudara. Jadi sambil ngajar SPK sambil bersyukur. Nah, kalau saudara lakukan ini dahsyat, dahsyat. Coba saudara, ya, jangan berhenti. Terus saudaraku praktekkan gaya hidup bersyukur senantiasa. Ya, itu artinya bersyukur, saudara. Nah, yang terakhir, yang kedua, ya, katanya apa, saudara? Kita mesti beribadah ya kepada Dia dengan cara yang berkenan. Next berikutnya, dengan cara yang berkenan serta ya dalam takut dan hormat akan Tuhan. Ya, gaya hidup beribadah. Ya, ini saya nggak tulis semuanya. Ya, tapi gaya hidup beribadah dalam cara yang berkenan, ya, serta ya dalam takut dan hormat akan Tuhan. Ya, ini penting, saudara. Ya, nah, saudara, jadi ini yang kita mesti, saudaraku, perhatikan. Ya, hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, saudara, itu ditentukan ya oleh gaya hidup beribadah yang dengan cara yang berkenan. Nah, berarti ada suatu ibadah ya yang bukan ibadah sejati karena caranya tidak benar. Caranya tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, karena itu saudara, kita mesti praktek saudaraku ibadah yang sejati. Ya, ini kata-kata dalam bahasa Yunaninya, saudaraku. Ini mengacu kepada Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, sampai ayat 8. Jadi ini adalah ibadah sejati, saudara. Makanya orang yang mau ya hidup di dalam apa, saudaraku, kerajaan yang tak tergoncangkan, dia mesti praktek ibadah sejati. Nah, ingat saudara, ibadah sejati itu tiap hari. Tiap hari, karena korban di situ korban tiap hari, saudara. Ya, ya, kata beribadah itu lateria, itu artinya mempersembahkan korban. Ya, korban apa, saudara? Nah, yang tadi kan korban, ya, saudara, pengucapan syukur kita, ya. Kemudian apalagi
korban, ya saudara, tubuh kita persembahkan sebagai alat kebenaran supaya Tuhan pakai tubuh kita, ya saudaraku, untuk berbuat baik, ya, untuk memberi bantuan. Tubuh kita ini, saudaraku, bait Allah, alatnya Tuhan ini, instrumennya Tuhan. Paulus menyebutnya sebagai apa, saudaraku? Tubuh kita ini sebagai alat kebenaran. Ya, anggota-anggota tubuhmu sebagai alat kebenaran. Ya, jadi saudara, inilah yang kita mesti persembahkan terus. Ya, saudara. Nah, kalau kita lakukan beribadah dengan cara yang benar, ya. Nah, apa yang terjadi? Cara yang benar dan berkenan, maka dia menghasilkan kuasa ibadah yang mengubah hidup. Nah, Paulus sudah memperingatkan kita, saudara. Ya, 2 Timotius 3 ayat 5 sampai 6, nanti saudara lihat. Paulus sudah memperingati. Ya, dia bilang pada akhir zaman, ya, akan datang masa yang amat sukar, saudara. Ya, di mana bla 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 bla, manusia mencintai dirinya dan sebagainya. Lalu di dalam ayat 5 dikatakan, saudaraku, secara lahiriah mereka beribadah, tapi kuasa ibadahnya, ya saudaraku, ditolak. Nah, siapa ini, saudaraku? Ini adalah orang-orang yang, saudara, ya, kelihatannya dia secara lahiriah beribadah, tapi dia nggak mengalami kuasa ibadah, saudara. Ya, nah, kuasa ibadah itu apa, saudara? Kuasa ibadah adalah kuasa yang mengubah hidup kita, saudara, ketika kita beribadah. Nah, jadi Paulus sudah bilang nanti di akhir zaman ada banyak orang, saudara, ya, dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya, jadi kayaknya mereka baca Alkitab, ya, saudara. Mungkin dia doa juga, nyembah Tuhan, ya, saudara, itu kan ibadah, ya. Apa sama-sama nyanyi, ya, secara apa, saudaraku, di komsel maupun saudara di ibadah raya, mereka melakukan ini. Tapi apa, saudara? Mereka memungkiri kekuatannya atau menolak kekuatannya. Nah, artinya gini, saudara, ya, ibadah itu ada kuasanya kalau dilakukan dengan benar dan dengan motif yang benar, ya saudara, maka ibadah itu, saudara, ada kuasanya. Kuasa apa? Kuasa mengubah hidup kita. Coba perhatikan, saudara yang ikut mesbah pagi, saudara, ini kan ibadah sejati, kita sama-sama kan, saudara ngalami perubahan hidup nggak? Saya ngalamin, saudara. Belum pernah dalam hidup saya mengalami perubahan hidup yang begitu dahsyat, ya saudara, seperti dibandingkan dengan 2 tahun terakhir ini, saudara. 2 tahun terakhir ini saya mau katakan kemajuan saya dalam perubahan hidup itu paling tinggi, saudara. Justru di masa COVID ini, karena kita praktek ibadah sejati, ya, ngalamin, saudaraku, ya, hidup kita berubah. Terjadi, saudaraku, pembaharuan akal budi. Terjadi, saudaraku, pembaharuan, renovare. Terjadi pembaharuan apa, saudaraku? Transformasi hati. Terjadi perubahan, makin serupa dengan Kristus. Nah, tapi Paulus bilang hati-hati, nanti di akhir zaman ada orang yang secara lahiriah menjalankan ibadahnya, ya, tapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jauhilah mereka. Ya, jangan, saudaraku, ya, terima prinsip-prinsip mereka. Ya, kita nggak boleh, saudaraku, menerima prinsip-prinsip ini. Ya, nah, kalau saudara kita terus praktekkan ini dengan takut dan hormat akan Tuhan, wow, akan menghasilkan hidup yang tak tergoncangkan. Nah, saudara perhatikan, saudara. Hari-hari ini saya udah mulai melihat, saudara, ya, kita sikap ibadahnya, saudara, udah nggak
takut dan hormat akan Tuhan. Nah, kalau saudara mau ikut mesbah pagi, saudara harus ingat, saudara harus punya sikap yang takut dan hormat akan Tuhan. Ya, misalnya saudara, ya, saudara datang ibadah nggak takut sama sekali dengan Tuhan, ya, nggak hormat sama Tuhan. Ya, apa itu takut kepada Tuhan, saudara? Nah, takut akan Tuhan, saudara, ya, itu adalah suatu sikap, ya, di mana saudaraku kita sadar bahwa Allah hadir dan bahwa Allah menyelidiki hatiku, ya. Allah menyelidiki motif saya, sikap saya, perbuatan saya, perkataan saya. Orang mungkin nggak mengamati, tapi Allah mengamatinya. Nah, jangan lupa, saudara. Ya, orang nggak lihat kita, tapi Tuhan lihat. Ya, saudara. Ya, saudara takut nggak akan Tuhan? Jangan kayak pencuri, saudara. Ada pencuri datang, ya, dia selalu mencuri buah jambu, saudara. Nah, pemilik pohon jambu itu, aduh, kesel banget, saudara. Kenapa ini orang curi jambu terus? Ya, padahal ini ya orang Kristen, dia tanda kutip, saudara. Ya, nah, saudara, apa yang terjadi? Maka ditulislah di pohon jambu itu, satu hari jambunya lagi udah mateng-matengnya, banyak sekali buahnya. Ya, dia bilang begini, saudara, dia tulis, ya, mata Tuhan melihat apa yang kamu lakukan. Ya, ditaruh saudaraku di situ. Besoknya saudaraku, buahnya tetap habis, dicuri sama pencuri. Terus pencuri itu, ya, saudara, taruh tulisan di situ, ya. Betul, mata Tuhan melihat, tapi dia tidak mau beritahu kamu siapa yang mencuri pohon ini, buah jambu ini, katanya. Nah, itu orang, ya, pencuri itu, saudara, dia teorinya tahu mata Tuhan melihat, tapi dia tetap mencuri. Ya, saudara. Kenapa, saudaraku? Karena dia nggak sadar Tuhan itu hadir. Saudara sadar nggak Tuhan hadir? Harus sadar. Ya, nggak cuma tahu teorinya. Sadar Allah hadir dan bahwa Allah, ya, meneliti, menyelidiki, saudaraku, hati saudara. Dia menyelidiki, saudaraku, dia melihat dan menyelidiki motif saudara. Ya, apa motif saudara dalam ibadah? Ya, saudara, dia meneliti sikap saudara di hati saudara. Ya, yang dia lihat hati. Ya, terus dia lihat apa, saudaraku, yang saudara lakukan. Ya, dan apa yang menjadi sikap saudara, dan apa yang menjadi, saudaraku, perkataan-perkataan saudara. Tuhan tahu, bukan cuma tahu, dia menyelidiki. Saudara sadar nggak? Kalau makin sadar, nah, saudara, itu namanya makin takut akan Tuhan. Nah, orang takut akan Tuhan, saudara, kalau beribadah, pasti ada kuasa ibadah. Kalau yang tidak takut akan Tuhan beribadah, nah, misalnya, ya, di Zoom ini saya udah lihat, udah kecenderungan tuh. Banyak orang ikut doa pagi formalitas, dinyalain nggak enak, nanti ditanya Pak Hadi, ibadah nggak kamu ya pagi ini? Udahlah, gue nyalain aja mic, tapi gue matiin itunya, videonya. Siapa yang tahu, ya kan? Tidak ada yang tahu. Aku nggak kelihatan wajahnya, ya. Nah, dia nyalain, saudaraku, dia memang nyalain Zoom meeting, tapi dia tutup saudaraku, videonya. Bukan nggak boleh, saudara. Tapi dia tutup itu ada ininya, saudara. Ya, karena dia pengen ngobrol-ngobrol sama temen. Ya, jadi dia bukannya ibadah, dia ngobrol-ngobrol. Coba lihat, saudara. Ya, ada yang ngapain pagi-pagi? Ya, sambil hitung suipua, ya. Ya, saudaraku, sambil saudaraku? Ya, dia lakukan berbisnis, ya. Nah, bukan yang nggak boleh, saudaraku. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita terpaksa mesti lakukan. Nggak apa-apa. Ya, misalnya lagi nyetir, ya, saudara. Saudara lagi dalam perjalanan, ya, naik kereta, saudara ikutan ibadah,
Ya, tapi konsen, saudara ikut konsen. Jangan ya saudara nggak konsentrasi ya. Terus saudaraku, untuk apa saudara ibadah? Untuk dipuji orang? Nah, kita sering untuk dipuji orang. Tuhan bilang itu masalah yang paling berat, saudara. Kalau kita beribadah untuk dipuji orang, kita nggak ketemu Tuhan. Kita nggak akan pernah intim dengan Dia. Dan kalau nggak intim dengan Dia, nggak akan ada perubahan hidup. Ya, karena Tuhan adanya di tempat yang tersembunyi. Tersembunyi di situ artinya apa, saudara? Ya, in the secret place, tempat keintiman, di mana saudara ya hanya buat Dia. Ya, kalau Dallas Willard menyebutnya the audience of one. Saudara ingat, kita nyembah Tuhan, kita beribadah. Ingat, ya saudara, pengamatnya adalah Tuhan. Ya, penontonnya Tuhan. Ya, bukan orang lain. Nah, kita sering, saudara, penontonnya orang lain. Kita nyenengin orang. Kita nggak sadar Tuhan yang nonton kita ibadah. Tuhan menerima ya ibadah kita. Ya, kita sering, saudaraku, pikir itu ditonton orang, makanya kita nyenengin orang. Ya kan? Kalau videonya dinyalain, kita kelihatan. Rabakas sandarabaka. Oh ya rabakas. Rohani banget. Supaya orang bilang, dia konsennya, dia luar biasa loh ibadahnya. Begitu tutup video, sambil tidur dia. Rababababah. Ya saudara, lama sekali ibadah ini. Lama sekali Pak Hadi, Pak Yongki udah mau selesai, Pak Yongki. Cepatlah selesai. Kenapa lama? Kenapa lama? Lama. Nah itu dia ya saudara. Ini pada ketawa. Pengalaman mungkin ya. Nah itu dia saudara. Itu dia tidak takut akan Tuhan. Tidak hormat ya sama Tuhan saudara. Tuhan lagi bicara. Dia nggak dengar. Itu nggak hormat sama Tuhan. Ya, ada nubuatan disampaikan, saudara. Dia nggak mau dengar. Dia nggak nyatet, nggak fokus. Ya, saudara. Dia cuma nyalain mic aja. Ya, formalitas. Udah Pak Hadi, saya udah ikut mesbah pagi. Dahsyat loh. Dahsyat apanya, Bu? Hidupnya nggak berubah. Ya, indah loh Pak Hadi. Ya, indah apanya? Dia lagi ngobrol enak aja. Ya, luar biasa loh hari ini khotbahnya. Ya, lucu. Nah, ingatnya dia lucunya itu. Ya, saudara. Nah, itu nggak takut akan Tuhan. Nah, saudara, kita mesti bertobat. Kalau kita kayak gitu, kita mesti bertobat, saudara. Kita tidak beribadah dengan cara yang berkenan kepada Dia dalam takut dan hormat akan Tuhan. Ya, jadi saudara, mari kita ubah cara kita beribadah, saudara. Kalau ada yang nggak benar, kita benerin. Ya, saudara, kita benerin. Ingat, saudara, ya nanti sesudah pandemi, Tuhan udah ngomong, saudara. Ada banyak orang Kristen yang udah dilatih 2 tahun ini. Bagaimana beribadah sejati, mereka akan tinggalkan ibadah ini, saudara. Ya, nanti mereka nggak akan lagi setia tiap pagi, tiap hari beribadah pada Tuhan. Ya, mereka akan cari nanti tanda kutip ibadah-ibadah yang menyenangkan hati. Udahlah, saya sekali seminggu aja. Ya, saya ikut acara ibadah di situ tuh. Asik tuh dia. Bandnya bagus, musiknya bagus. Saya maunya yang kayak gitu, Pak Edi. Ya, yang kalau gua dengerin merinding, Pak Edi. Dahsyat. Ya. Ya, nggak salah saudaraku bahwa ada ya saudaraku ya ibadah raya yang memang memberkati kita. Tapi ingat tujuannya bukan saudara diberkati. Bukan. Saudara benar-benar nggak ya praktek itu saudaraku, cara yang berkenan kepada Dia dalam takut dan hormat akan Tuhan. Saudara, goncangan akan datang lagi. Ingat,
Orang yang tinggalkan ibadah sejati. Habis ini banyak, habis pandemi selesai ini Tuhan udah ingetin saya. Banyak orang Kristen akan balik lagi ke hidup lamanya, saudara. Karena mereka tidak setia beribadah. Ya, itu nubuat Paulus sudah bilang. Nanti akan terjadi orang secara lahir ya kelihatannya beribadah, tapi nggak ada kuasa ibadah. Dia homoseks, tetap homoseks. Dia, saudaraku, terikat pornografi, tetap terus terikat pornografi. Ribut sama keluarganya terus, nggak beres-beres. Ya, atau yang udah beres, balik lagi. Makin parah. Ya, saudara. Nah, kenapa? Karena kita nggak terus setia beribadah. Ya, dengan cara yang berkenan dalam takut dan hormat akan Tuhan. Mari, saudaraku, kita mau ambil keputusan hari ini. Kita tidak mau meninggalkan ibadah sejati ini, saudara. Tuhan, kami mau hidup dalam Tuhan kasih karunia-Mu. Karena itu ajar kami, Tuhan. Hidup penuh dengan syukur dan beribadah dengan cara yang berkenan kepada Engkau dengan hormat dan takut akan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang kami dengar hari ini. Tuhan, kami mau terus, Tuhan, tinggal di hadirat-Mu, terus beribadah, berkoram Deo di dalam hati kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan, hidup penuh dengan syukur. Dengan ucapan-ucapan kami, Tuhan. Kami mau penuh dengan syukur. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Oke, saya kembalikan ke teman-teman. Ya, mungkin karena waktu juga. Ya, mungkin kalau saudara ada yang mau melanjutkan dengan kegiatan sehari-hari, silakan, jangan merasa terpaksa. Nah, tapi mungkin kalau kita masih mau lanjutkan 10 menit untuk ada tanya jawabkah atau apa, silakan. Pak Yongki, saya serahkan kembali. Ya, terima kasih Kak Edi ya, teman-teman yang masih fokus, yang masih konsen, boleh kita kasih jempol ya buat Tuhan kita yang luar biasa ya melalui pengajaran Kak Edi. Terima kasih ya. Kalau teman-teman juga nanti mau bertanya boleh tulis di chat ya. Kalau teman-teman Tubuh Kristus juga masih ada aktivitas, silakan dilanjutkan ya. Ya, saya juga mau meneguhkan ya apa yang Kak Edi bagikan pada setiap kita ya. Saya bersyukur ya tadi waktu Kak Edi bilang bersungut-sungut ya. Ya memang ketika saya dan istri masih melayani dan dipercayakan ya melayani anak rohani ya. Memang ketika ada persungut-sungutan itu memang sulit sekali ya Kak Edi ya untuk mengucap syukur gitu. Dan tadi saya bilang wah kalau gaya hidup bersyukur itu menjadi gaya hidup, ternyata kalau bersungut-sungut itu jadi mati gaya ya Kak ya gitu loh. Jadi ngapa-ngapain nggak bisa gitu, mau dekat sama Tuhan nggak bisa, mau dekat sama tubuh Kristus juga nggak bisa, mau tinggal di dalam hadirat Tuhan juga nggak bisa ya. Bahkan orang yang bersungut-sungut saya lihat ya hidupnya kayaknya ya itu ya nggak ada kasih karunia Kak gitu loh. Ya, kayaknya betul. gitu loh Kak. Nggak Kayaknya ngalamin kasih iya karunia. gitu loh. Tadi juga saya catat di sini, wah ternyata orang yang bersungut-sungut itu tidak percaya akan Tuhan dan rencananya gitu loh. Dan tidak beriman. Waduh, saya langsung bilang, wah benar nih, saya mesti bagiin juga gitu loh. Pada setiap ya teman-teman yang juga kita layani, dan saya juga bersyukur ya, saya memutuskan hidupnya tidak bersungut-sungut lagi, saya mempraktekkan bersyukur. Nah kemarin juga saya mau cerita sedikit ya kayak dia. Jadi kemarin ini meneguhkan ya apa yang saya juga dulu kan ya mungkin juga teman-teman juga pasti ya kalau ada yang namanya anak rohani pasti ada buat kita juga ya diproses gitu ya, termasuk anak jasmani. Nah kemarin anak rohani kita bingung nih kayak dia suka kok marah-marah gitu ya, marah-marah nggak jelas gitu, sampai kadang juga kita diusir lah gitu, nggak usah ikut campur. Nah di situ saya praktek ya bersyukur. Udah deh kita bersyukur ini bukan dia nih. Kita doain. Baru kemarin malam kayak benar-benar kita lihat, wah ternyata dibawa dalam satu peristiwa, pokoknya setiap kita mau ketemu, mau membagikan sesuatu, dia konflik, dia ribut sama suami, sama anak. Akhirnya kemarin
Tuhan pertemukan lah akhirnya. Nah, ketika dipertemukan kita doa, kita sepakat, terus akhirnya kita ngobrol dari hati ke hati. Kita ngobrol-ngobrol, kebongkar. Kayak ternyata dia punya kakak usia 13 tahun, kakak yang sangat sayang sama dia. Jadi kalau papa mamanya berantem, dia lindungin pribadi ini gitu. Ini anak perempuan ya gitu. Jadi kakaknya cowok dilindungin, dibawa pergi. Tapi pada akhirnya saya juga kaget, padahal udah sama kita udah lama hubungan. Kemarin dibongkar, kayak di malam-malam dibongkar, dikasih tahu Tuhan. Ternyata kakaknya bunuh diri kayak. Oh. Jadi dia benar-benar gitu loh. Kemarin kita layanin inner healing ya, saya pribadi sama istri saya minta maaf. Ternyata waktu dulu kita layani ternyata dia ngerasa ada hubungan yang dekat sama kami. Tapi ketika kami sibuk, dia merasa tidak lagi dilayani. Dia marah di dalam hati gitu. Ada marah yang terpendam gitu. Nah, kemarin juga ternyata puji Tuhan ya, suaminya, anak-anaknya semua minta maaf, termasuk saya juga minta maaf. Di situ saya ngelihat, wow, benar ya, ketika pribadi ini juga ya tidak bisa bersyukur, dia bersungut-sungut, ternyata ada sesuatu gitu loh. Ada sesuatu yang merintangi ya untuk dia juga bisa bersyukur gitu loh. Nah, di sini saya percaya ya ketika kita lagi ajak anak ini atau pribadi ini tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, baru kemarin dia ngalamin breakthrough. Ternyata benar ya, tinggal di dalam hadirat Tuhan, terkonek dengan tubuh Kristus, dan juga mendengar pesan-pesan Tuhan yang profetis dan misioner, itu mereka ngalamin breakthrough. Dan kami bersyukur sekali ya teman-teman tubuh Kristus, ternyata dari kita ini ketika kita juga sembuh, ya kita harus juga percaya menyembuhkan orang lain. Dan kalau kita bisa bersyukur, artinya kita bisa ajak teman-teman yang lain juga untuk bersyukur bersama-sama. Ya itu sih yang saya dapat sih kayak meneguhkan sekali nih. Jadi kita mau jadikan gaya hidup bersyukur itu prioritas ya, karena ya yang tadi ya, yang ini meneguhkan juga lah. Kalau Koramdeo itu mesti tetap hormat dan takut akan Tuhan ya Kak Edi. Ya. Terima kasih nih Kak Edi ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada nggak yang mau ada pertanyaan misalnya ya? Saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mic aja atau masukkan ke room chat pertanyaannya. Silakan. Iya Kak Edi, saya Kak Edi. Ya. Leo Kak Edi. Iya, mau bertanya. Sorry Kak Edi, saya nggak buka video Kak Edi. Iya. Iya. Tadi kan Kak Edi ada sampaikan bahwa kuasa ibadah itu kan mempengaruhi perubahan kita juga. Ya enggak? Terus gini Kak Edi, saya kan bertahun-tahun beribadah dengan satu komunitas gitu. Nah, selama bertahun-tahun itu saya tidak merasakan kuasa ibadah itu Kak Edi. Begitu. Terus itu juga yang membuat saya jadi terkontaminasi gitu Kak Edi. Nah, untuk berjuang supaya saya kan juga berusaha gitu Kak Edi, supaya mengalami kuasa ibadah itu. Nah, kondisinya sekarang ini saya juga kan karena terkontaminasi selama itu, jadinya akhirnya saya merasakan bahwa agak kesulitan gitu, kayak kehabisan energi untuk membangkitkan kuasa ibadah itu lagi kembali gitu Kak Edi. Gitu. Jadi gimana sikap saya gitu Kak Edi, solusinya gitu? Apakah saya jalan keluarnya gitu Kak Edi, gimana caranya supaya saya ini tetap bisa bertahan dan menjadi memberi pengaruh gitu Kak Edi, karena saya coba menyampaikan sesuatu selalu kayak diapain gitulah Kak Edi, apa aja gitu caranya gitu. Oke, caranya mulai dari kamu ya, mulai dari kamu dulu. Siapa yang udah dengar firman hari ini, jangan keraskan hatinya, mulai dari kita. Nah, pertanyaannya, kita sudah belum mempraktekkan ya yang ada di Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28 ini ya, bahwa kita sudah ya hidup penuh dengan syukur ya dan beribadah sesuai dengan cara yang berkenan ya, kemudian dalam hormat dan takut akan Tuhan. Kita udah belum
Ya, kita nggak menghakimi orang lain, kita dulu. Kalau kita aja nggak praktek ini, ya kita nggak bisa mengharapkan komunitas kita praktek ini kan. Nah, kenapalah kita aja nggak, ya gimana? Jadi kita jangan pusing dulu, kita dulu praktek ya, praktek. Nah, kemudian nanti mulai sharing. Kalau kamu udah praktek, sharing dengan 2-3 orang yang haus di komunitas kamu. Nah, ajak mereka praktek. Ya. Nah, ketika mereka praktek 2-3 orang ini, nah nanti 2-3 orang ini dipakai Tuhan mempengaruhi seluruh komunitas kamu, ya, sehingga nanti nular dia, nular. Tuhan memakai apa-apa itu, mengubah apa-apa itu, dia pakai sulungnya, selalu disebut sulungnya. Ya, nah siapa yang mau jadi sulungnya atau imamnya? Ya, kalau mereka masih parah hidupnya belum jadi imam, ya kita dulu aja. Ya, kita dulu berfungsi sebagai imam. Nah, kalau ada 2-3 orang menjadi komunitas kamu yang mulai praktek ibadah yang sejati ini, wih, itu dahsyat. Langsung nanti satu komunitas kamu itu dipengaruhi. Ya, jadi mulai dari saya praktekkan, sharing ke 2-3 orang, ajak mereka ya mulai mempraktekkan gaya hidup ini. Nah, nanti 2-3 orang ini akan mempengaruhi seluruh komunitas. Itu sih masukannya. Ya, praktekin aja yang tadi kita belajar sebagai gaya hidup ya. Oke. Iya, Kak Edi, makasih Kak Edi. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, jadi saya mau tanya nih Kak Edi, kan banyak ya hari-hari ini yang tadi Kak Edi bilang ya, untuk tinggal tenang, tinggal di dalam hadirat itu balik ke pola lama ya Kak ya. Nah, untuk kita juga mengingatkan ya teman kompak kita, mungkin juga anak rohani kita, bahkan juga mungkin pasangan dan anak-anak kita ya. Bagaimana nih Kak, kan selama ini juga kan anak-anak juga kan ada kompak anak ya Kak ya. Kalau nanti ke depannya ya balik lagi kembali kepada yang lama gimana Kak, biar untuk konsisten Kak, untuk tetap. Ya, jadi mulai kita yang dengar firman ini dulu, kita mau ambil keputusan, saya tidak akan ya tidak tekun lagi dalam ibadah sejati ya. Saya mau praktekkan, bahkan saya mau meningkatkan kualitas ibadah sejati saya. Nah, makanya saya dalam 1 bulan Desember ini saya akan memperdalam apa itu ibadah sejati lagi. Karena gini saudara, ini bahaya sekali. Tuhan udah ngomong, habis pandemi ini ada satu era, ya, era yang baru, ya, musim yang baru. Nah, nanti banyak orang, saudara, apa yang dia udah belajar di masa pandemi ini dia lupa, ya. Misalnya dia udah nggak ibadah sejati lagi, saudara. Ya, dia balik nanti ke hidup lamanya. Atau dia tetap ibadah tapi agamawi. Nah, yang tadi nggak ada kuasa ibadahnya. Nah, hati-hati saudara. Jadi kita mesti saling mengingatkan. Ya, habis pandemi ini saudara ada era baru lagi. Karena kita udah boleh ketemu kan. Nah, udah mulai berubah lagi saudara. Kita kan sibuk, pasti sibuk kita ya kan. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kita harus menyediakan waktu. Ibadah sejati itu prioritas paling utama saudara. Ya, kalau coba kita di masa pandemi ini, apa yang membuat kita bisa mengalami revival? Ibadah sejati. Yes. Ya kan? Karena ibadah sejati kita bisa praktek kompak, karena ibadah sejati kita bisa praktek komsel, karena ibadah sejati kita bisa penuh Roh Kudus, menginjil, memenangkan jiwa, ya kan? Coba kalau nggak ada ibadah sejati, kita nggak semangat, saudara. Ya, nah, jadi ini kalau saya sebutnya Pak Yongki ini bahan bakarnya. Ibadah sejati itu bahan bakar. Kita mau mobil sebagus apa, ya, kalau nggak ada bahan bakarnya nggak jalan, ya. Nah, kita boleh punya program yang bagus di gereja,
kita boleh punya sistem komsel yang paling hebat, kita boleh punya sistem kompak yang paling canggih, kita boleh punya apa saudaraku, SPK yang paling hebat. Tapi sorry, kalau tidak ada ibadah sejati, nggak ada bensinnya, tidak ada bahan bakarnya. Nggak jalan tuh yang Yes. apa aja nanti kita lakukan nggak jalan. Ya, nah kita kembali ke agamawi. Nanti kita bikin SPK gitu-gitu aja. Ya, udah selesai pelajarannya, nggak ada perubahan hidup. Ya, kompak kita nanti, aku udah kompak, ya kan? Tapi nggak ada kuasa perubahan. Ya, nggak ada. Jadi kompaknya lama-lama lu lihat gua lihat lu. Apa lu lihat-lihat? Nah, itu dia. Lama-lama bubar, ya kan? Bubar baik-baik. Ya. Nah, jangan. Ya. Nah, saudara, makanya setelah pandemi ini, sekarang ini mulai, set prioritas saudara. Saya tidak mau tinggalkan ibadah sejati tiap hari. Itu dulu. Itu utama, saudara. Ya, nah, karena itu ibadah sejati itu nolong kita. Sepanjang hari itu kita bisa koram Deo. Sepanjang hari itu kita bisa belajar bersyukur. Ya. Nah, inilah apa saudara gaya hidup dalam kerajaan Allah. Gaya hidup ini jangan hilang. Ini gaya hidup, ini bukan program ibadah sejati ini. Ya. Jadi mari kita setia ya teman-teman. Ya, bahkan ajak yang belum berkoram Deo supaya dia berkoram Deo. Ya, praktek yang masih belum benar ibadah sejatinya dibenerin. Ya, terus yang tadi kita nggak hormat dan takut akan Tuhan, kita mesti bertobat, saudara. Jadi 1 bulan ke depan ini saya akan banyak fokus kita belajar kembali apa itu ibadah sejati, dan supaya kita praktek, ya. Nah, ini bahan bakarnya, saudara. Saudara nggak ada ini, semuanya nggak ada gunanya. Karena ibadah itu esensinya kekristenan, kan? Ya kan? Itu nomor 1, bukan berarti yang lain nggak penting. Itu nomor 1, up-nya dulu. Kalau up nggak benar, in-nya pasti nggak benar, ya kan? In-nya nggak benar, out-nya juga nggak akan benar. Ini up-nya dengan Tuhan, kita nggak boleh ya tidak connect terus dengan Dia. Ya, lewat ibadah kita connect-nya, lewat ibadah kita ngalamin kepenuhan Roh Kudus, lewat ibadah kita ngalamin lawatan Tuhan, ya jamahan Tuhan. Oke. Ya, satu baik. lagi nih Kak. Ya, satu lagi nih Kak. Kalau misalnya nih Kak, ya kan banyak sekarang orang bilang, wah kayaknya ibadah sejati ini sendiri-sendiri aja deh gitu loh. Di rumah aja masing-masing gitu loh. Kayaknya gak ada waktu gitu secara korporat ya Kak gitu loh. Jadi banyak yang ngerasa kayaknya sendiri lebih bisa gitu, lebih konsisten gitu loh. Gimana nih Kak? Memang ibadah sejati harus dilakukan mulai dari saya. Tiap kita harus tanggung jawab beribadah, ya kan? Nah, tapi konteksnya Roma 12 ya ayat 1 sampai ayat 8 kalau saudara baca itu bukan sendirian aja. Memang sendiri-sendiri harus melakukan ya, tapi konteksnya dalam kebersamaan. Jadi artinya gini. Jadi ibadah sejati bisa dilakukan di rumah sendiri-sendiri boleh. Tapi konteksnya kamu harus related, berhubungan dengan tubuh Kristus. Misalnya gini ya, kompak. Kita janjian ya, kita akan ibadah jam 5 sampai jam 6. Oke? Walaupun kita nggak ketemu di Zoom, tapi kita misalnya ya janjian jam 5 sampai jam 6 kita kumpul ya, kita nyembah sama-sama boleh ya. Tapi harus dalam konteks komunitas saudara. Nah, tapi yang terbaik adalah ya kalau kita ada ketemunya. Ya, jadi doa sama-sama 1 jam aja. Tapi doanya mempersembahkan tubuh. Nanti kita akan belajar, saudara. Ya, 1 bulan ini kita akan banyak membedah ini. Bagaimana mempraktekkan ibadah sejati
ya dalam konteks komunitas. Ya. Jadi ini perlu dilakukan oleh tiap-tiap orang, tapi selalu konteksnya komunitas. Jadi ada banyak pilihan. Bisa lakukan sendiri-sendiri, tapi janjian dengan kompaknya bahwa kita lakukan bersama-sama jam sekian sampai jam sekian, ya kan? Bisa juga dilakukan dengan Zoom, dengan WhatsApp group yang cuman 5 orang, 6 orang, boleh. Ya, itu juga ibadah sejati, ya kan? Bisa dilakukan per komsel, silakan. Ya. Tapi juga bisa dilakukan seperti ini. Nah, ini kan per area, kan? Nah, kita lakukan areanya pagi, ya kita kumpul sama-sama, kita nyembah sama-sama, kita mempraktekkan ibadah sejati bersama-sama. Ya. Nah, sebenarnya yang banyak begini, saudara, itu cenderung buat latihan sebenarnya. Melatih kita supaya tiap kompak bisa tiap hari beribadah. Ya kan? Nah, karena ibadah itu tiap hari kan. Kemudian komsel bisa beribadah setiap hari. Nah, jadi itulah kira-kira Pak Yongki ya. Jadi ya terima kasih Kak Edi, terima kasih teman-teman. Ya, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Edi. Terima kasih Kak Edi.